Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haula Wulansari, NIM 3120034, mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menyampaikan sedikit uraian yang berkaitan dengan materi filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Kanafi MAG. Lalu apakah filsafat ilmu itu? Dan apa yang ada di dalam filsafat ilmu itu? Pengertian filsafat yakni memahami konsep segala sesuatu secara komprehensif, asma'akullaha. Sedangkan epistemologi dari filsafat yakni berasal dari bahasa Yunani, filosofia, gabungan dari kata philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijakan. Sedangkan pengertian dari ilmu yakni pengetahuan yang sistematis yang didapatkan melalui observasi, kajian pemikiran, dan percobaan-percobaan yang dilakukan daripada apa yang telah dikaji. Untuk selanjutnya, 4 rukun ilmu dalam filsafat itu yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi, dan yang keempat ada tartib. 4 rukun ilmu dalam filsafat. Yang pertama ada ontologi. Ontologi dapat dikatakan pula sebagai haqiqatul wujud. Lalu wujud yang hakiki itu apa sih? Wujud yang hakiki yaitu hanya meyakini bahwa yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergantung dengan apapun, siapapun, dan dimanapun. Yang kedua ada epistemologi dari rukun ilmu dalam filsafat. Yang dimaksud epistemologi di sini adalah metode dalam mencari ilmu. Jadi metodenya itu apa dalam mencari ilmu? Yang ketiga ada aksiologi. Manfaat dari ilmu itu sendiri apa? Dan yang keempat ada tartib. Yang keempat tartib ini dapat diskemakan menjadi yang pertama, ilmu itu sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang disebut dengan Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Lalu turun kepada Al-Alim, orang-orang yang mencari ilmu, dan dapatlah ilmu. Dari skema tersebut dapat diartikan pemahaman manusia tentang alam yang bertujuan untuk menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang maha segalanya di dunia ini, tidak ada yang lain, dan hanya Allah yang patut disembah di dunia ini. Ilmu tidak bisa didapat ketika hati kita kotor, maka sebaiknya seorang pencari ilmu harus menghindari 5 hal yang membuat hati kotor. Yang pertama, dosa. Yang kedua ada sifat tercela. Yang ketiga mencintai dunia. Yang keempat, memakan makanan haram. Yang kelima, mengikuti hawa nafsu. Adapun syajaratul ulum, pohonnya ilmu yakni 1, akarnya yang kuat, 2, cabangnya yang menjulang ke langit, 3, buahnya sesuai yang dikehendaki Allah. Seperti yang terkandung dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa
sini mayyufsidu di ayat tersebut merupakan manusia yang beradab dan berilmu. Karena berilmu saja tanpa beradab manusia tidak ada gunanya. Jadi harus tetap menggunakan prinsip al-adabu fawqal ilmu. Adab lebih utama daripada ilmu. Ayat di atas menjelaskan bahwa peradaban yang biadab sudah ada di bumi ini sejak dulu. Maka Allah ingin merubahnya dan turunlah ayat selanjutnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah al-ayah ila akhirih. Dan manusia yang pertama kali membentuk peradaban di bumi yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam dijuluki dengan the first philosophy in the world. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ma ashabaka min hasanatin fa min Allah wa ma ashabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apabila ada kelebihan itu datangnya semata-mata dari Allah, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.